Baiklah, kita lanjutkan pembahasan pengantar ilmu ekonomi, bab inflasi bagian ketiga. Kita masuk ke dalam metode penghitungan indeks harga secara tertimbang. Kalau sebelumnya tadi kita bahas bagaimana menghitung indeks harga tidak tertimbang atau tidak terukur, maka sekarang kita akan melihat ini. Metode ini pertama dikenalkan oleh ahli ekonomi metode Laspeyres dikenal, di mana metode ini adalah sebuah penghitungan angka indeks yang ditimbang atau diukur dengan menggunakan faktor penimbang jumlah atau jumlah barang pada tahun dasar, pada tahun penghitungan. Rumusnya sum PN dikalikan jumlah barang pada tahun dasar dibagi jumlah PO atau harga dasar tadi dikalikan jumlah barang pada tahun harga dasarnya. Kita contoh soal indeks harga tertimbang. Indeks harga Laspeyres mengatakan, contohnya ada jenis barang, ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kita ambil contoh simpel saja. Harga ini dalam ribuan rupiah. Pada tahun 2010 ada harga barang A itu ada 2, 3, 4, 3, 1 dan seterusnya. Pada tahun 2011 atau harga PN, N itu adalah maksudnya tahun yang kita mau kehendaki, tahun keberapa. P0 itu harga dasarnya, harga tahun ke-0. Ada 3, 6, 6, 3, 2, ada yang naik tajam, ada yang naik dikit dan seterusnya. Sedangkan kuantitas pada tahun 2010 diketahui barang A jumlahnya 5, barang B jumlah 10, C barang 20, D 3, E dan 4. Maka dapat dihitung P kali Q0 artinya harga pada tahun 2010 sebagai harga dasar dikalikan jumlah barang pada tahun 2010. 5 kali 2, 10. 10 kali 3 dan seterusnya. Maka jumlah perkalian atau jumlah harga barang dikalikan harga barang dasar itu 133. Sedangkan PN harga pada tahun ke N atau tahun 2011 dengan QN itu adalah 15 dari 5 kali 3. Ini mestinya Q0 bukan QN. Jadi PN kali Q0, 15, 5 kali 3, 15, 6 kali 10, 60, dan seterusnya adalah jumlahnya 212. Kita masukkan ke dalam rumus indeks harga Laspeyres. Tadi kita ketahui rumusnya sum PN kali QO dibagi sum PO dikalikan QO dikalikan 100. Maka 212 dibagi 133 kali 100% hasilnya 159,40%. Ini menunjukkan bahwa indeks harga ini telah terjadi kenaikan perubahan harga atau indeks harga dari tahun sebelumnya 2010 ke 2011 sebesar 159%. Jadi semakin banyak produk yang diamati, bisa jadi variannya juga semakin banyak. Tidak selalu harus terjadi kenaikan sebanyak ini, karena ini ambil contoh saja. Bisa jadi kenaikannya kecil, bisa jadi tidak naik, bisa ini terjadi tergantung seberapa banyak jenis barang yang diamati, yang dilihat, yang disurvei untuk dilakukan pengamatan tadi. Kemudian kita lanjutkan metode penghitungan indeks harga tertimbang dari yang lainnya. Metode fase atau GNP deflator. Metode ini memperkenalkan penghitungan angka indeks harga yang ditimbang atau diukur dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun tertentu dibalik. Jadi kalau metode Laspeyres tadi menghitung faktor penimbangnya pada tahun dasar atau tahun Q0, sedangkan fase atau GNP deflator ini metode penghitungannya menggunakan penimbang atau pengukur sebagai jumlah pada tahun tertentu, pada tahun N-nya. Maka rumusnya
adalah sum PN dikalikan QN, bukan Q0, dibagi dengan sum PO dikalikan QN. Jadi kebalikan dari Lapierre. Lebih jelas kita lihat dalam contoh soal atau contoh kasus berikut ini. Contoh soal indeks harga fase atau GNP deflator ini, kita lihat pada jenis barang yang sama pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011. Harganya seperti ini di tabel A 2010 2, 2011 3. Oke, masih seperti yang sama. Kemudian kuantitasnya atau jumlahnya tidak diambilkan pada tahun 2010, tetapi kuantitas atau jumlah barang A, B, C, D, E di tahun N-nya atau di tahun 2011-nya. Bisa saja ada suatu kasus terdiri ada harga barang di tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan seterusnya. Kemudian diketahui tahunnya tidak harus di tahun terakhirnya, bisa jadi yang diketahui datanya di tahun 2012. Padahal datanya sampai 2015, bisa juga. Karena itu hanya sebuah data. Maka ingin diketahui PQN-nya di tahun 2011 berapa. Maka PO kali QN sama dengan 10 kali 2, 20. Sedangkan PN QN-nya 3, harga di tahun 2011 sekali kan 10, 30. Demikian juga seterusnya barangnya dijumlah menjadi 150 jumlah POQN, PNQN-nya 235. Maka berapa indeks harga fasenya adalah jumlah PNQN dibagi jumlah POQN dikalikan 100. 235 dibagi 150 dikali 100 sama dengan 159,40. Kebetulan sekali jumlah barangnya hampir sama dengan jumlah barang dasar sebelumnya, sehingga mirip-mirip kenaikan atau indeks harga fasenya dengan indeks harga Lapierre tadi. Kebetulan contoh soal ini sama. Baik, demikian contoh soal penghitungan indeks harga. Kita akan lanjutkan kembali membahas bab inflasi ini pada bagian berikutnya.